saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak yaitu tentang penerapan budaya positif. Saya mohon izin waktu yang sebaiknya digunakan itu yang tidak mengurangi pelajaran kira-kira. Kita harus membuat waktunya tepat ya, sebelum tidak merusak. Yang kemungkinan mungkin yang satu ini ya, ya. Kemudian diberi kesempatan bawah, terus memberitahuan kepada wali, jadi sehingga tidak harus dari pagi sampai jam siang menyampaikan, tapi kan ada waktu belajar sebentar, kemudian siswanya dipulangkan, diberitahu di grup masing-masing bahwa ada penyampaian materi kepada kemudian untuk nanti bukti itu di pas pembahasan penerapan budaya positif nanti akan ibu menyampaikan menyampaikan dukungan, menyampaikan amanat apa yang seharusnya dilakukan. Kalau seperti itu pasti yang jelas ibu sangat mendukung ya, kemudian sangat memberikan motivasi dan harus teman-teman guru itu, karena itu suatu ilmu tambahan yang mungkin selama ini kami tidak memperoleh, tapi dengan adanya ini bergerak nasional, ilmu itu sangat kami harapkan. Terima kasih Bu atas izinnya, nanti insya Allah hari Sabtu akan dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga hari ini kita masih di tes kesehatan dapat berkumpul di ruangan SD 9 Jajar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana sahabatnya yang kita nantikan untuk di hari akhir. Di sini saya akan membacakan susunan acara pengimbasan penerapan budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tubaba, ketiga sambutan ibu kepala sekolah, keempat penutup, dan kelima acara inti. Yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tubaba. Hadirin dimohon berdiri.
rukun dan damai sejahtera. Tulang bawang barat jadi kebanggaan kita, jadi kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam saya ucapkan selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera. Hingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai penerus sunnahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan menerima materi yaitu budaya positif, yang tentunya kebudayaan atau pembiasaan ini sudah kita laksanakan dan tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, nanti yang materi tersebut akan disampaikan oleh Ibu ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan bermanfaat bagi kami semua. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mengajar. Dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu ini nanti, kebiasaan atau pembiasaan yang positif, mudah-mudahan yang sudah kita laksanakan akan semakin meningkat dan merupakan pembiasaan-pembiasaan yang lebih baik untuk kedepannya. Contohnya saja, dan kita sudah MOU dengan orang tuanya bahwa setiap hari pembiasaan salah satunya literasi sudah kita laksanakan sebelum masuk dalam kelas. Kemudian membaca buku, kemudian membawa bekal, itu sudah suatu pembiasaan. Bukan karena kita ada guru penggerak nasional, tapi sebelum guru penggerak nasional ada, kita sudah melaksanakan. Karena sudah ada guru penggerak tulang kabupaten. Ditambah dengan lagi semakin kuat kita adanya guru penggerak nasional. Tentunya harapan Ibu, kita semua yang lebih tua, kita merubah mindset kita. Kita tidak gengsi atau kita merasa saya lebih tua, saya sudah mau pensiun, saya tidak akan mengikuti. Hilangkan rasa itu. Memang kita sudah masa kerja 30 ke atas tahun kita melaksanakan tugas. Tapi mungkin yang ditularkan oleh teman-teman kita, baik guru penggerak nasional maupun guru penggerak kabupaten, yang tadinya belum kita laksanakan, setelah mereka datang, mereka menularkan ilmu-ilmu mereka, maka kita ada perubahan untuk kedepannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti itu merupakan merubah mindset kita yang lama yang baru. Kita tidak bosan-bosan. Karena apa? Mentransfer ilmu itu tidak dari yang muda apapun yang tua, tapi kita lihat siapa sih yang memberikan ilmu itu. Kita ambil. Kita tidak lihat orangnya yang menyampaikan, tapi apa yang mereka sampaikan. Itu yang kita ambil, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barokah, sehingga nanti di dunia dan akhirat kita akan mendapatkan pahalanya. Salah satunya kita ikhlas. Itu dengan keikhlasan kita laksanakan, dengan ikhlas yang kita laksanakan ke dalam kegiatan kita sehari-hari, insya Allah kita tidak akan mengeluh. Tidak akan mengeluh. Sekali lagi, ayo Bapak Ibu guru, kita dengarkan materi nanti, kemudian untuk kedepannya kita adakan perubahan. Bukan kita tidak baik, tapi kita akan lebih baik lagi. Saya rasa itu saja, terima kasih. Lalu apabila dalam penyampaian saya kurang menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf.
Dan kepada Allah saya mohon ampun, saya hanya sebagai manusia biasa yang tidak bukti dari dosa-dosa. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara inti, sebelum acara inti dimulai, marilah acara ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yaitu pengibasan penerapan budaya positif. Kepada Ibu Yunianti SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nabi Guru. Ya Guru. Kepada Ibu Vera Diana selaku Kepala SDN 9 Tumi Jajari yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat SD 9 Tumi Jajari yang saya hormati. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diperkenankan untuk berkumpul di SD 9 Tumi Jajar dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Allahumma amin. Bapak guru hebat semuanya, perkenankanlah saya akan menyampaikan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Bapak guru hebat semuanya, saya akan memulai untuk materi budaya positif. Namun sebelumnya ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita tidak asing dengan tingkah laku anak-anak kita yang tentu bermacam-macam tingkah laku. Di sini Bapak Ibu pertanyaannya, apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Benar. Benar. Apakah benar Bapak Ibu? Coba yang benar. Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tunjuk jari. Setuju. Kedua, apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang tidak setuju? Setuju. Jawabannya setuju dan tidak setuju. Tidak setuju. Baik. Bapak-bapak, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Tidak. Ya. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, nanti kita bahas. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, dan hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Ini kita sebenarnya sudah belajar ya Bapak Ibu di platform Merdeka. Sekarang Bapak Ibu sebelum membahas 3 pertanyaan, Bapak Ibu berpasangan ya, dua berpasangan dengan mengepalkan 2 telapak tangan, namun seolah-olah di dalam tangan kita itu ada benda berharga. Yang satu akan membuka benda tersebut, yang lainnya itu berusaha menggoda. Boleh diitik-itik sampai apakah nanti akan terbuka oleh lawannya atau dia tetap dengan pendiriannya. Boleh dimulai Bapak Ibu, silakan. Jadi apa duduk nih? Duduk boleh, berdiri boleh. Silakan.
filosofi dari kepalan kedua tangan. Jadi harapannya apapun itu godaannya, diri kita sendiri yang mengontrol kita. Gitu ya Bapak Ibu ya? Bisa dimengerti ya? Bisa. Lanjut Bapak Ibu. Sekarang perubahan paradigma atau teori kontrol, teori pilihan, ilusi atau bayangan. Ilusi kontrol. Apa? Ilusi guru mengontrol murid. Saya tanyakan Bapak Ibu, apakah guru dapat mengontrol murid? Iya. Apakah guru dapat mengontrol murid? Bisa. Nanti kembali ke kepala tangan ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bayangan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada anak-anak kita terlambat. Bapak Ibu, nanti kita bahas. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Betul? Betul. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Ya. Kita bahas kontrol diri ya Bapak Ibu. Tadi dalam kepalan kedua tangan yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Begitu juga anak-anak. Anak-anak mampu mengontrol dirinya sendiri. Anak-anak tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nanti kita bahas apa itu kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda di sini bisa ke anak murid kita. Kita terapkan ke anak murid kita. Makna disiplinnya apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Apa tujuannya? Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi anak itu mempunyai kodrat alam Bapak Ibu. Kodrat alam itu yang bagaimana? Setiap anak mempunyai keunikan, mempunyai bakatnya masing-masing. Tugas kita apa? Tugas kita adalah menuntun. Menuntun kemana? Menuntun ke arah yang lebih baik dengan mengontrol dirinya sendiri. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Seandainya anak-anak itu melakukan tingkah laku yang menurut kita tidak baik, punyakah anak itu tujuan? Punya nggak? Punya. Kira-kira misal ya, kemarin di kelas Bu Nur C, Febri ya Bu ya, melempar-lempar sepatu. Kita ajak bicara Bapak Ibu. Nanti akan saya tayangkan videonya. Anak kita panggil. Kita tanyakan, mengapa kamu melakukan hal itu? Kalau ada jawabannya berbeda, jawabannya saya itu senang Bu kalau saya melempar-lempar sepatu temannya. Artinya anak itu kebutuhan dasarnya adalah merasa senang. Jadi kita cari bahwa oh dia tuh pengen senang. Kita ganti sepatunya itu dengan yang lain, kita arahkan. Besok jangan sepatu yang dipakai untuk mainan, tapi bola. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita ubah paradigmanya Bapak Ibu. Saya sendiri juga seperti itu, marah, kemudian langsung, gitu ya. Model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang akhirnya
Kebutuhan kita berbeda. Tadi yang sudah saya paparkan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bapak Ibu, ada teori motivasi. Di sini yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ini Bapak Ibu yang sering saya lakukan dan mungkin itu sudah dari kolonial Belanda. Menghindari hukuman. Seandainya anak tidak mengerjakan PR, selama ini saya pribadi memarahi, memberikan hukuman. Dia mengerjakan PR, menghindari hukuman, bukan karena faktor dari keinginan dia untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi dia menghindari hukuman. Nanti selamanya dia akan menghindari karena takut kerjakan PR. Jadi ini namanya faktornya atau motivasinya adalah motivasi ekstrinsik atau motivasinya dari luar. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan. Ya anak-anak yang sudah mengerjakan PR, Bu Guru berikan hadiah. Itu ada alasan anak mengerjakan PR biar mendapatkan hadiah. Jadi dia faktornya masih ke faktor ekstrinsik. Kemudian menghargai diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita laksanakan. Dan ini tidak semudah dengan membalikan telapak tangan. Untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu dari kita sendiri ya. Bu Nur tiap hari piket, menghargai diri sendiri. Saya bertanggung jawab atas tugas saya sebagai pengajar, menghargai dirinya sendiri. Anak-anak diharapkan menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasinya atau faktornya itu motivasi intrinsik dari dalam, dari dirinya sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih jelas, yang 5 posisi kontrol akan saya tayangkan videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak pastor. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi ya Bapak Ibu ya, ada penghukum
artinya setiap ada anak yang melakukan kesalahan, maka tindakan guru adalah memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman, pemantau atau monitor, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yang diharapkan adalah posisi manajer. Jadi kalau pada posisi manajer ini, maka harapannya anak akan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan. Kemudian dari 5 posisi kontrol ini, kita ada caranya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. 5 dasar kebutuhan dasar manusia, ini ada 5: bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dan kita bahas di berikut ini. Kita bahas dulu disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Disiplin itu artinya belajar ya Bapak Ibu. Artinya misalnya ke sekolah 7.15, kita belajar untuk menghargai diri kita sebelum 7.15 sudah sampai di sekolah. Tapi seperti yang di video tadi, untuk mencapai semua itu tidak semudah memutar telapak tangan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kesemuanya itu tujuannya 5 ini Bapak Ibu, nilai kebajikan yang ingin dicapai menuju profil pelajar Pancasila. Yang tadi Bapak Ibu, motivasi eksternal, teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tidak mengerjakan PR, tidak berseragam, apa yang akan terjadi? Dihukum misalnya. Itu motivasi eksternal. Dia mengerjakan sesuatu karena takut dihukum. Yang kedua tadi, mendapatkan imbalan. Ini ada harapan. Jadi dia rajin karena ingin mendapat hadiah. Yang terpenting ini tadi, menghargai diri sendiri karena itu tujuan utamanya untuk belajar dari faktor intrinsik atau motivasi dari dalam. Bapak Ibu, ini definisi merdeka. Bapak Ibu, merdeka itu bebas yang kita tahu selama ini. Tapi menurut Ki Hajar Dewanusara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga taat atau pandai memerintah dirinya sendiri. Itu merdeka, bebas mau melakukan apa saja tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Karena dari diri kita mau mengatur anaknya, bebas. Bebas artinya mengatur dirinya sendiri. Harapannya anak-anak kita di era digital nanti anak-anak yang merdeka. Merdeka berarti bukan bebas tanpa aturan, tapi bebas. Merdeka itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Kalau penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya Bapak Ibu ada di dalam kelas itu juara, kita berikan hadiah. Ada nggak kira-kira di situ yang tersakiti? Ada ya? Ada. Jadi yang tidak mendapatkan hadiah menganggap dirinya tidak berguna. Jadi harapannya pemberian hadiah itu sebenarnya hampir sama dengan hukuman.
tidak bagus. Ya. Bagaimana baiknya Bapak Ibu kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita? Beri pengakuan secara khusus. Setiap anak mempunyai keunikan. Misalnya, Febri, kamu nilai matematika rendah, tapi larimu kenceng. Artinya ada kelebihan di fisiknya, di olahraga. Beri pengakuan secara khusus, bagus nilai matematikamu 0 terus, tapi larimu duluan terus. Pengakuan secara pribadi bisa dipanggil secara langsung. Namun, kamu juga harus mengikuti pelajaran yang ibu sampaikan. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ini contoh Bapak Ibu, kalau dalam event Indonesia, Putri Indonesia ya Bapak Ibu, kalau sudah 10 besar, itu semua mendapat penghargaan. Pernah melihat ya Bapak Ibu? Ya. Betul tidak? 10 besar mendapat penghargaan. Ya. Putri fotogenik terbaik, maju. Putri paling ramah, maju. Jadi 10 itu semuanya mempunyai potensi, mempunyai bakat. Jadi kita berikan ke murid kita seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, ini paling rajin berangkat, awal terus, ya bagus. Paling rajin mengerjakan PR, itu matematikanya bagus. Kamu larinya kenceng. Itu penghargaan atau apresiasi yang seharusnya kita berikan. Dan itu kita lakukan secara konsisten, terus menerus. Sekali lagi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang fokus pada prosesnya Bapak Ibu, bukan hasilnya. Ini caranya kamu benar, tapi kok ini hasilnya salah. Utamakan prosesnya, bukan hasilnya. Contoh pengakuan apresiasi ya, kebajikan. Pembukanya kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali. Ada murid baru belum bisa menyesuaikan dirinya, belum dapat menyesuaikan lingkungannya. Ada teman yang dia berempati besar sekali mendekati kawan barunya. Untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Nah Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Ngantuk ya Bu Isya? Bapak Ibu, tolong dijawab. Hukuman atau konsekuensi? Yani mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Diingat ya Bapak Ibu, kita cocokkan jawabannya. Ya, nggak harus sama. Surat apa? Konsekuensi. Bu Siti, hukuman. Bu Nose, hukuman. Bu Isti, konsekuensi. Bu Ida, Hukuman. Pak Kasmanto, hukuman. Pak Iksan, konsekuensi. Nanti kita bahas. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, ini sama tadi ya. Hukuman. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum saya buka jawabannya, hukuman itu sifatnya menyakiti Bapak Ibu. Menyakiti walaupun itu dengan kata-kata, tapi menyakiti. Hai Febri, ngapain kamu? Nah itu menyakiti, menyinggung perasaannya. Apalagi dengan menggunakan fisik, itu ya Bapak Ibu ya. Kita buka ya Bapak Ibu. Ya. Kita buka. Tong-tong. Mencatat.
Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Yang masuk Islam. Ya, itu sudah tidak zaman ya Bapak Ibu. Jadi filosofinya kalau disuruh menulis sampai 100 kali, alam bawah sadar anak tersebut ketika menuliskan yang akan terngiang adalah kata akan terlambat. Maka Bapak Ibu kita mulai untuk menggunakan kata positif. Jadi saya tidak akan terlambat. Kalau mau dibuat konsekuensi, saya akan datang tepat waktu, gitu ya. Bukan menggunakan kata negatif. Kita gunakan kata positif. Karena alam bawah sadar kalau sampai 100 kali sampai tertidur, yang di sini akan terlambat, seperti itu Bapak dan Ibu yang hebat semuanya. Ya atau tidak Bapak Ibu? Ya. Iya. Kalau kalimat seperti itu akan. Kemudian tadi ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman. Tapi Bapak Ibu, kalau lari 2 kali lapangan basket ketika jam olahraga, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, bagus. Nyambung ya. Bagus. Aduh, senang saya. Murid diminta untuk push up. Ini hukuman ya Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi anak ada rasa tanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan. Ini konsekuensi. Memakai sepatu seharian. Hukuman karena menyakiti. Kemudian ini lari mengelilingi ini pas jam olahraga termasuk konsekuensi. Ya. Perbedaannya Bapak Ibu, nih silahkan diamati. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi Bapak Ibu. Kalau ada anak menumpahkan minuman kawannya, maka sesuatu harus terjadi. Apa sesuatu itu? Membereskan tumpahan air tersebut. Itu harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan terjadi. Dihukum, itu tidak diperkenankan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Apa konsekuensinya? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nggak nyaman dia Bapak Ibu, langsung membersihkan tuh nggak nyaman. Tapi itu hanya jangka pendek, ketika itu saja. Anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum, jengkel lalu. Wah, masuk jam 7.15. Tapi kalau dia konsekuensinya, maka dia akan menghargai disiplin. Kemudian paksaan. Konsekuensinya stimulus tanggapan ini ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Sekarang, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sekali saya putarkan bagaimana cara melaksanakan segitiga restitusi. Menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Wah Pak, seru banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Seru banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Seru banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja.
Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri loh. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati. Kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nanti satu api. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru Murid kita melaksanakan segitiga restitusi yang tadi sudah saya paparkan materinya. Kita kembali ke dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Jadi kamu mau bagaimana? Jadi kamu mau jadi orang seperti apa? Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa ya, diri masing-masing. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan sampai 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk melaksanakan semua itu, kita harus membuat keyakinan kelas. Dimulai dari peraturan. Jadi budaya positif yang harus mendukung adalah lingkungan positifnya, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Contoh, untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu ini tidak perlu banyak kalimat, jadi cukup satu kata. Misal, peraturannya tidak boleh mencontek. Jadi keyakinan kelasnya adalah jujur, seperti itu. Yang kita pakai jujur. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu kira-kira? Disiplin. Nah, seperti itu. Disiplin. Kemudian tidak boleh mengganggu kawan, tidak boleh ribut. Keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Tertib, tenang, menghargai, menghormati. Ada kawannya yang sedang belajar ribut, tidak boleh ribut. Jadi nanti bisa kita terapkan di kelas masing-masing, Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas itu tidak usah panjang kalimatnya, cukup dengan menggunakan kata positif. Jadi ini yang digaris ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Semangat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tertib. Kemudian tanggung jawab, tidak boleh menumpahkan barang punya. Keyakinan kelasnya apa? Alat rapi. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Disiplin. Apa tadi? Apa Bu Isti? Ketenangan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu disiplin, tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya
Menggunakan masker. Kesehatan, disiplin kesehatan. Kesehatan, ya, pasti. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketenangan. Kita lihat jawabannya. Selalu kembalikan buku ke depan. Tanggung jawab. Keyakinan, keamanan. Jadi menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalnya si Febri itu memang menjadi center point. Ini bisa jadi anak itu kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kalau dia mengganggu kawan itu karena dia itu senang, karena dia ingin menguasai kawannya, tidak boleh ada yang lebih dari dia, artinya dia kebutuhannya penguasaan. Membuang sepatu itu senang banget rasanya, maka kebutuhannya itu dia kesenangan. Kemudian membuang sepatu itu keluar dari pelajaran, ingin kebebasan. Ada 4 dasar kebutuhan manusia. Jadi 5 posisi kontrol sudah kita bahas: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi menghukum kamu seolah-olah dia terus yang melakukan kesalahan. Ayolah, lakukan demi ibu, berarti teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, ya. Jadi anak-anak, siapa yang tadi hadir tepat waktu mendapat stiker? Mantau. Dia hadirnya kapan? Selalu memantau menggunakan data. Kemudian yang bagus dan harapan kita adalah bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini. Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Sudah menjustis atau tanya apa? Kamu pengennya apa? Kemudian di sini menanyakan keyakinan. Kita sudah buat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah kita terapkan, yang sudah kita buat? Yaitu disiplin. Apakah kamu akan memulai disiplin ini? Iya. Kapan? Itu seketika restitusi. Ini caranya Bapak Ibu, cara menstabilkan identitas. Ini boleh dibaca. Berbuat salah itu manusiawi. Ibu juga dulu pernah bersalah. Seperti itu menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misal, yang membuang sepatu, kamu bisa melakukan yang lebih banyak lagi, dibuang semua sepatu kawannya, tapi dia tidak melakukan. Itu validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau dia membuang sepatu, menghargai teman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Itu tadi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Atau menyanggah. Silakan untuk ditanyakan. Kalau tidak ada, maka akan kita akhiri pemaparan ini. Harapannya Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar Pancasila. Dengan cara apa? Seperti tadi, melaksanakan budaya positif yang dengan 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Harapannya ke depan anak-anak akan berbuat sesuai dengan pribadinya, tanpa faktor dari luar atau tanpa faktor ekstrinsik, melainkan motivasi dari dalam atau intrinsik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasama Bapak Guru hebat semuanya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Kalian adalah anak-anak hebat di kelas 6 di SD 9 Tumi Jajar. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan-kebiasaan yang akan kita terapkan di kelas 6 dan nanti akan kita sepakati bersama. Nah, untuk keyakinan kelas kalian menggunakan kata-kata positif yang nanti silahkan dituliskan di satu sticky note ini. Satu orang akan Bu Guru berikan satu sticky note untuk menuliskan kata-kata positif di atasnya. Ya, Bu Guru bagikan, silahkan dituliskan kata-kata positif untuk keyakinan kelas yang kalian inginkan. Silakan anak-anak menuliskan kata-kata positif yang nanti akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas dan nanti akan kita sepakati bersama. Silakan dimulai menuliskan. Yang sudah? Ya, Raffi, boleh ditempelkan. Ya, silakan yang sudah boleh lanjut. Ya, tempelkan. Silakan siapa yang sudah, silakan ditempelkan. Ayo, silakan. Silakan. Ya.
kalian sudah menuliskan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kalian tempelkan untuk diketahui oleh teman-teman kita, silahkan satu orang membaca ke depan. Loh. Anak-anak, silakan satu orang mewakili teman-temannya untuk membacakan hasil keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Silakan satu orang mewakili. Oh ya, Fatir. Silakan dibacakan. Ya, hasil kesepakatan kelas yang sudah ditulis. 1. Sopan santun. 2. Menghormati. 3. Bertanggung jawab. 4. Menghargai. 5. Jujur. 6. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. ya, silahkan kembali.